Hey ho pop gengs. Hey ho nakama. Maksudnya pop gengs. Gomenasai. Habisnya baru nonton ulang episode-episode One Piece. Jadinya keterusan berbahasa Jepang deh. Ngomong-ngomong, pas cek ulang episodenya nih, ada loh beberapa tempat yang kok mirip banget ya dengan yang ada di dunia nyata? Dibantu dengan beberapa trivia di One Piece fandom, hari ini kita akan mengulas hal-hal tersebut. Mari berpetualang di video berikut. Lokasi keren di One Piece yang ternyata terinspirasi dari tempat di dunia nyata. Masih inget nggak sama tempat di mana kru Mugiwara memperbaiki Going Merry hingga bertransformasi menjadi Sanigo dan menemukan sang pembuat kapal, si Franky? Nah, kalau kamu inget, pasti inget juga dong sama pemandangan di tempat ini. Water Seven, tempat dengan saluran air dan kanalnya sebagai jalur transportasi. Ada Yagara, makhluk seperti kuda laut yang menempel di perahu yang digunakan untuk transportasi. Ada bangunan-bangunan, toko, dan pasar berjejer di sepanjang pinggir jalan. Nah, semuanya itu mirip banget kan sama di Venice, kota di Italia? Bukan hanya pemandangannya aja sih. Kostum party Festival The Water Seven juga terinspirasi dari Karnaval Venice di kota airnya Italia tersebut. Hayo, ada lagi nggak sih yang sama? Bukannya di arc ini ya, Usopp berkelahi sama Luffy? Agak lupa loh aku, ingetin dong. Nah, salah satu arc yang paling bombastis setelah pertarungan besar di Marineford adalah Dressrosa. Nah, arc di mana Sabo dimunculkan ini terinspirasi dari Spanyol. Mari deh kita urutkan apa aja yang sama. Jadi yang pertama, banyak bahasa yang diambil dari bahasa Spanyol, seperti señor yang artinya sama dengan sir. Lalu julukan corazon kepada Rocinante saudara Doflamingo yang artinya hati. Kemudian violet yang artinya gadis yang menari. Nama depan Don untuk Flamingo dan saudaranya sendiri terinspirasi dari sebutan untuk pria di Spanyol. Tentu kamu ingat dong sama tokoh rekaan terkenal Don Quixote dari novel Miguel de Cervantes. Nah, nama tokoh tersebut juga dijadikan nama bajak laut Don Quixote. Lalu, bangunan yang ada di jalan masuk Parguel di Catalonia mirip juga dengan yang di Dressrosa. Pakaian warganya, tarian flamenconya, dan hampir semua arsitektur Dressrosa. Nah, yang terakhir nih, cara Doflamingo memerintah Dressrosa hampir mirip juga dengan cara Franco memerintah di Spanyol sebelum perang sipil meledak. Wah, Oda emang cerdas ya, nggak asal bikin cerita. Padahal episodenya panjang banget. Oda sampai membaca literatur dari Asia. Nah, salah satunya lokasi bernama Jaya di One Piece yang mengambil inspirasi dari mana? Dari Indonesia. Dari laman wiki onepiece.fandom disebutkan nih bahwa referensi nama Jaya ada dua, yakni Java atau Jawa dan Irian Jaya. Irian Jaya atau Papua saat ini pulaunya berbentuk kepala hewan, serupa dengan Pulau Jaya. Nah, Jaya sendiri berasal dari Sanskerta, Jayakarta, yang artinya kemenangan. Mirip dengan Jakarta kan? Beberapa bahasa di Jaya juga diambil nih dari bahasa Indonesia, seperti jurus mantra. Lalu, kisah eksploitasi Gunung Emas suku Sandia oleh Eneru atau Enel mirip sama cerita eksploitasi emas di Papua. Dan perhatikan celananya Eneru, motifnya batik Indonesia kan? Telinganya juga mirip sama telinga panjang dari suku Dayak. Selain Dressrosa yang menjadi arc terpanjang, juga ada Alabasta, ya nggak? Nah, kalau kamu ingat-ingat lokasi ini mirip banget loh sama daerah Timur Tengah. Mari kita lihat lagi kemiripannya. Alabasta ini adalah negeri padang pasir seperti daerah Timur Tengah. Kemudian dipenuhi konflik berkepanjangan karena monopoli air sebagai metafora dari monopoli minyak bumi di Timur Tengah. Perebutan kekuasaan, pemerintah korup, dan pemberontakan. Kamu lihat nggak pakaian warga Alabasta? Bajunya Timur Tengah banget kan?
Terus pasti kamu pada tahu nih, kalau orang Jepang itu agak susah nyebut huruf L. Jadi, kalau Alabasta diucapkan sama orang Jepang itu terdengarnya seperti Arabasta. Nah, apalagi nih menurut kamu? Di Arabasta kan Robin dimunculkan pertama kali ya? Lalu ada Tanah Suci Mary Joy, ibu kota pemerintahan dunia, tempat para penguasa tertinggi dan bangsawan dunia. Kesan kebangsawanan abad pertengahan Eropa sangat kental di tempat ini, dan yang memastikan bahwa Mary Joy terinspirasi dari Prancis adalah istana di Mary Joy atau Mary Joie yang mengambil bentuk bangunan yang sama dengan Château de Chambord di Prancis. Oke Pop Gang, sekian untuk kali ini. Sebenarnya masih ada banyak lagi sih. Tapi biar seru silahkan beritahu di kolom komentar ya, bagi yang tahu. Anyway, arc atau lokasi terfavoritmu selama ini di mana sih? Aku sih sukanya Impel Down. Oh ya, kita akan lanjut di video selanjutnya jika banyak yang suka dengan video ini. Arigatou gozaimasu.